Jemaat sekalian, selamat bertemu dengan Lilin Pengharapan. Selalu berpengharapan bersama dengan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami boleh kembali bersekutu dalam doa. Kami ingin kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan menolong kami sehingga apa yang kami baca, kami dengar menguatkan iman kami. Berfirman Tuhan kepada kami sedia mendengarkan firman-Mu. Amin. Kitab Yesaya pasal 40 ayat 27 sampai 31. Mengapa engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Ia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara-saudara, dalam Yesaya pasal 40, bangsa Israel menghadapi masalah, kesulitan yang berat. Mereka ada di dalam pembuangan di Babel. Mereka merasa Allah tidak memperhatikan mereka, sehingga mereka putus asa dan patah semangat. Bagaimana kondisi mereka di pembuangan Babel? Mereka sungguh-sungguh mengalami pergumulan yang berat secara rohani, walaupun secara ekonomi tidak sangat sulit. Hidup memang tanpa pengharapan lagi. Seakan semuanya sudah habis harapan-harapan mereka. Mereka sudah kehilangan masa depan karena mereka jauh dari tanah leluhur mereka. Yerusalem telah terbakar habis, benar-benar melenyapkan seluruh harapan dan mengikis semua daya dan menghancurkan diri mereka sebagai umat perjanjian Tuhan. Harapan akan masa depan seakan-akan menjadi sirna. Bagi Yesaya, bangsa Israel diminta berhenti mengeluh, berhenti untuk protes dan putus asa. Tapi mereka diminta menanti-nantikan Tuhan karena masih ada harapan di dalam Tuhan. Ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Ada kekuatan yang baru ketika menanti-nantikan Tuhan. Menanti-nantikan Tuhan berarti mengharapkan sesuatu yang diperlukan dan hampir pasti mereka akan mendapatkan jika mereka berusaha dengan tekun. Mengharapkan sesuatu yang baik yang datang dari Tuhan dan datangnya terus-menerus berlangsung. Menantikan Tuhan punya arti juga menyerahkan diri ke dalam tangan Allah dalam situasi yang berat, sebab Allah satu-satunya yang dapat menolong. Menantikan Tuhan juga berarti sebuah doa yang merupakan iman percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan menolong tepat pada waktunya. Dan menantikan Tuhan juga berarti sebuah harapan, janji akan keselamatan di masa depan dari Tuhan. Itulah menantikan Tuhan. Berarti menantikan Tuhan akan ada sesuatu yang pasti akan mereka dapatkan kalau mereka berusaha. Akan ada yang baik yang akan datang dari Tuhan. Tuhan pasti menolong mereka. Ada janji keselamatan akan masa depan. Pertanyaannya, bagaimana menantikan Tuhannya? Menantikan Tuhannya bagi orang percaya sebagai manifestasi yang nyata dari iman yang benar. Israel ditegur karena tidak menunjukkan perwujudan iman yang benar dalam menghadapi masalah dan pergumulan hidup serta situasi yang mereka hadapi. Ada dua teguran yang disampaikan di Yesaya. Israel keliru dan sempit berpikiran. Mereka berkata Allah tidak bekerja dan meninggalkan mereka. Bagi Yesaya, kesimpulan itu semau mereka, tidak berdasarkan pada iman percaya. Sebenarnya Tuhan bersama dengan mereka. Israel tidak ditinggalkan, tapi Israel dikasihi. Seorang anak Indian suatu ketika diajak berburu oleh ayahnya.
Anak yang mulai besar, dia akan diajak berburu. Dan ketika berburu, dia akan dibiarkan sendirian. Dan dia akan masuk ke hutan, dan sang ayah akan pelan-pelan meninggalkan dia, tapi mengamati dari jauh. Dan ketika dia mulai masuk ke dalam hutan, dia mendengar suara-suara, dia mulai mendengarkan keheningan dan suara-suara binatang yang lain, dan dia mulai takut, dan dia melihat di sana sini ayahnya tidak ada bersama dengan dia. Dan dia marah sama ayahnya karena ayah meninggalkan dirinya. Padahal ayahnya ada, menghampiri dia, mendampingi dia dari jauh. Kita seringkali seperti anak itu. Itu sebab Israel merasa ditinggalkan dan tidak dikasih, lalu mereka marah kepada Tuhan. Kita seringkali berkesimpulan keliru. Doa-doa kita tidak dijawab oleh Tuhan. Hidup kita terus tidak maju-maju, susah terus. Ada banyak pergumulan-pergumulan yang tidak habis-habisnya. Kita menganggap Tuhan tidak menolong kita, padahal Dia bersama dengan kita, mendampingi kehidupan kita. Bangsa Israel ditegur karena tidak meyakini dan percaya kepada Allah, bahwa Allah adalah Allah yang besar dan Allah yang agung. Pengetahuan bangsa tentang Allah yang besar, Allah yang agung, Allah yang maha kuasa, Allah yang baik ternyata tidak terwujud dalam tindakan, perbuatan, dan sikap mereka. Mereka tidak percaya tapi meragukan Tuhan. Kenapa mereka meragukan Tuhan? Karena mereka khawatir, mereka bimbang, mereka seakan-akan meyakini bahwa Tuhan tidak akan bekerja menolong mereka. Kita diajak sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan sungguh-sungguh mendampingi kita. Dia sungguh-sungguh ada bersama dengan kita. Allah adalah Allah yang besar, yang memiliki segala sesuatu di dunia ini. Dia memiliki semuanya di dunia ini. Dia pasti menolong kita. Menantikan Tuhan juga bukan sikap yang diam, pasif, tapi sikap yang aktif dan berusaha. Menantikan Tuhan bukan diam, tenang-tenang saja dan pasif, bukan bersantai-santai, tapi diwujudkan dalam usaha yang maksimal dengan apapun yang dapat dilakukan dan diperjuangkan. Tuhan tidak mau umatnya berdiam diri dan tidak melakukan apa-apa. Allah tidak pernah mengambil alih apa yang menjadi tanggung jawab manusia yang harus diselesaikan oleh manusia. Menantikan Tuhan berarti mengerjakan apa yang menjadi bagian kita dengan baik dan menyerahkan bagian kita dengan baik. Dan menyerahkan bagian yang lain ke dalam tangan Tuhan. Dan mengerjakan bagian kita dengan sebaik-baiknya. Anda dan saya harus berani berjuang dengan yakin. Allah tidak akan meninggalkan kita sendiri. Dengan kata lain, menantikan Tuhan adalah sikap yang tidak putus asa menghadapi kenyataan. Dalam kehidupan yang tampak tidak memberikan harapan apa-apa, harapan yang baik, menantikan Tuhan adalah sikap yang beriman, yang mengubah kekuatan yang serba lemah menjadi kekuatan yang baru. Yang ketiga, menantikan Tuhan adalah sikap hidup yang tekun, terus-menerus berharap. Menantikan Tuhan terus-menerus membutuhkan ketahanan yang kuat, yang membutuhkan ketekunan, kesabaran, dan sikap berserah kepada Tuhan. Artinya menantikan Tuhan adalah sebuah sikap iman, sikap mengharapkan Tuhan dalam menghadapi perjuangan hidup, sekalipun kepahitan itu dihadapi. Kita terus hanya berharap kepada Tuhan. Tuhan tidak tinggal diam dalam seluruh apapun yang kita hadapi. Pasti Dia mendatangkan kebaikan dalam seluruh apapun yang kita hadapi. Mari kita berdoa. Tuhan, tolong kami untuk menantikan Tuhan. Untuk menantikan Tuhan dengan mengerjakan bagian kami. Dan menantikan Tuhan dengan sabar dan tekun dalam percaya bahwa Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan, kami terus berdoa buat jemaat-Mu yang saat ini meragukan Tuhan. Biarlah mereka boleh menantikan Tuhan, boleh beriman kepada Tuhan, berjuang mengerjakan bagian mereka, dan pasti Tuhan mengerjakan bagian Tuhan dengan baik. Tuhan, kami berdoa buat bangsa kami, berkati bangsa kami dalam menyelesaikan pandemi COVID ini. Biar dengan hikmat Tuhan mereka boleh memimpin kami dengan kebijakan-kebijakan yang mendatangkan pemulihan kondisi bangsa kami. Tuhan, berkati saudara-saudara kami yang sakit. Kau menolong mereka biar Kau memberikan kekuatan untuk berjuang menghadapi semua sakit penyakit ini.
Jangan biarkan mereka putus asa dan lemah. Tuhan Bapa Surgawi, kami percaya Engkau bersama dengan kami, menata masa depan kami, menata segala harapan kami, menata perjuangan kami, dan di depan yang baik, yang indah akan kami alami dan kami rasakan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.